Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena Selamat waktu sore semuanya. rekaman video ini hanya bisa 10 Jadi menit, pada maka ini kesempatan ini saya akan membantu ya. kalian Jadi untuk menit awal mempermudah menit dalam awal proses ini tadi belajar mungkin persiapan potong ya, UKK sedikit waktu kelas pembuatan 12 akun. akuntansi SMK Intinya PGRI kalau mau Kasumbon membuat akun nomor 4 dengan soal yang menjadi sesuai dengan nomor 5 cost of sale, yang kita nomor praktekkan 3 tadi siang. equity. Oke, langsung di saja nomor 6 kita mulai expand. dengan Nomor cara 1 dan klik 2 tipenya create. macam-macam ya. Sini sudah saya ini sediakan tadi data soalnya. record sih videonya. Sekarang Oke, kita lanjut langsung next. lagi. Kita isikan ini di mana sampai di store sampai expand. ABN saya lagi. kosongi dulu. Jika kalian silakan diisi lengkap ya dengan nomor NPWP. Berikutnya saya isi dengan alamat jalan. Nomor 14. Perlu diingat untuk penulisan besar kecilnya huruf itu harus sesuai dengan soal, karena nanti akan mengurangi nilai kerapian ya kalau kalian nulisnya huruf besar semua. Ini sementara saya kosongi dulu, untuk kalian silakan diisi ya. Ini saya kosongi dikarenakan tidak bisa membuka soal dan aplikasi Mayo bersamaan ketika mengisi data awal ini. Yang saya hafal ya hanya ini saja. Untuk nomor telepon ini saya operating expand 1234. Ini lagi kita ganti menjadi nomor 8 order. Jadi yang saya nggak hafal ini ABN, maka ini saya kosongi dulu. Untuk kalian, karena nanti kalian melihat soal, maka diharapkan kalian mengisi lengkap ya, ABN-nya juga diisi. Next, berikutnya ya, data current financial, ini current financial year dan conversion moon. Ini kita ambil datanya dari neraca saldo. Di neraca saldo silakan dilihat di soalnya ya nanti. Nah, 12 neraca saldo. Nah, ini bulan November 2021, maka di sini tahunnya 2021, conversionnya November. Berikutnya last month. Ya, last month di sini kita tahunya dari kebijakan bagian umum poin B ini ya. Mengisi neraca saldo. Nah, 1 Januari sampai 31 Desember. Maka last month-nya di sini adalah Desember. Dan next ini samakan dengan kebijakan akuntansinya 1 Januari sampai 31 Desember, dan ini samakan dengan neraca saldo bulan November. Kita close saja dengan tekan ESC. Setup berikutnya next, ya. Kita pilih yang kedua. Next, jangan lupa ini disimpan di lokal disk D atau lokal disk E 5770. Misal di sini saya pakai nama seperti ini. Untuk nama file silakan nanti ditanyakan ketika UKK, tanyakan ke pengujinya. Jadi yang lanjutkan artinya itu nanti yang dilipat ada yang next itu artinya adalah comment center bertambah di debit, berkurang di kredit. Kalau ada nominal di kredit berarti di minus, jadi seperti itu. Contohnya di sini selanjutnya ada, setelah kalian sudah masuk ke halaman comment center double debt 11800, barulah kita membuat akun inventory normal. Jadi akun yang harus kita buat langsung new aja, akun header dulu. Untuk aset nomor 1000 kita ketik 1 gitu aja, langsung enter bisa. Namanya adalah current asset. Ingat, untuk penulisan besar kecilnya huruf mempengaruhi kerapian. Normal. Yang nomor 2 adalah fixed asset. Berikutnya kita ubah menjadi liability nomor 2 1000. Namanya adalah masukkan account payable-nya 9300 normal. Ini saldo normalnya di kredit. Ke expand payable nomor 2000. Income tax payable kosong, BPN payable 1.500 normal. Oke, setelah itu kita new lagi, kita ganti menjadi akun detail. Di akun detail kita mulai dari bank di sini ya. 301 juta ya. Oke, silakan buka daftar capital akunnya. Di sini 366.500. Jadi untuk dasar pembuatan daftar akun, datanya itu yang ini, jangan buka neraca saldo. Nah, yang 400. Daftar akun nomor 5. Kita buat dari nomor 1100. Nomor 11 gitu aja, dia otomatis nanti muncul ya.
503. Namanya adalah cash in bank. Ingat besar kecil huruf. Seal retur di sini kosong. Berikutnya kita new lagi. Kita tetap di tipe bank. Nomor 12 adalah petty cash. Ini normal. Repeat juga kita new lagi, kita rubah tipenya menjadi account receivable. Nomor 13 adalah account receivable itu sendiri. 8.700. Saya lanjutkan lagi, new lagi nomor 4.750. Loan for the full kebanyakan debt. PTP expand. Berikutnya kita ganti tipe menjadi order current asset. Nomor 13. 16.500. Nomor 15 ya. Nomor 15 merchandise inventory. Rent expand 23.300. Tanya lagi nomor 16. Salaries 36. Surplus. Order operating 9.300. Tanya lagi. Interest revenue nomor 17 ya. Memang nomor 8 ini normalnya di kredit. Prepaid lalu interest expense 9.480. Ini lagi nomor 18. Berikutnya prepaid service charge rent. Ini lagi kita ganti fixed asset. Jadi apa yang membuat kalian mengerjakan ini nggak kalian itu mesti dulu. Yang pertama adalah fixed asset nomornya kontrak. Dan biasanya 21 equipment at cost. Lihat waktu. Oke, masih 4 menit. Oke, kita new lagi. Biasanya nomor 211 itu kalian equipment dari account payable ini yang di kredit ini semuanya di minus. Padahal itu enggak di minus, yang di kredit itu kita ikutin ya, income debt. Itu diingat. Oke, new lagi kita ganti tipenya menjadi account payable. Catat nominal nomor 1100. Misalkan di sini 9.800, kalian catat 8.900. Account payable itu harus lebih teliti. Jadi jika new lagi nomor 1200 sesuai belum? Kalau expand dicek nominal tipenya ganti menjadi order current liability. Kita membuat kode pajak ini sudah pasti. Berikutnya new lagi nomor lalu kita pilih 1300 income tax payable. New lagi 1400 pajak PPN payable. Nilai nomor 1500 PPN outcome ya. New lagi 1600 PPN income. Langsung kita klik OK. Kita close saja. Ini lagi kita ganti tipenya menjadi long term liability. Nomor 21 Bank Permata Loan. Ini lagi kita ganti lagi menjadi equity. Nomor 11 Raka Capital. Ini lagi nomor 12 Raka Drawing. New lagi nomor 13 Income Summary. New lagi kita ke nomor 4. Nomor 4 di sini adalah income. Nomor 1100 sale. Nomor 1200 sales return. New lagi kita ganti menjadi cost of sale. Nomor 11 cost of goods sold. New lagi nomor 12 freight paid. Nah, new lagi kita ganti menjadi expand. Nomor 1000 advertising expense. New lagi 11 telepon and electricity expense. Secukupnya saja. Diusahakan yang baik kalau nyingkat. Kalau bisa yang disingkat telepon and electricity-nya saja ya, jangan expense-nya. Expense-nya dinambahkan kalau bisa. Oke, nomor 12 store supplies expense. Saya lihat waktu dulu.
Oke, jadi karena waktu perekaman video ini hanya bisa 10 menit, maka ini nanti akan saya gabung ya. Jadi 10 menit awal saya gabung, 10 menit awal saya gabung. Ini tadi mungkin kepotong ya sedikit waktu pembuatan akun. Intinya kalau mau membuat akun nomor 4, ganti tipenya menjadi income. Nomor 5 cost of sale. Nomor 3 equity. Lalu di nomor 6 nanti expand. Nomor 1 dan 2 tipenya macam-macam ya. Semoga ini tadi sudah ke-record sih videonya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Saya tadi sampai di store supply expand. Oke, ini lagi. Nomor 13. Bad debt expand. Ini lagi nomor 14. Depreciation expand. Ini lagi nomor 15. Insurance expand. Ini lagi nomor 16. Rent expand. Ini lagi nomor 17. Wages and salaries. Ini lagi nomor 18. Order operating expense. Ini lagi kita ganti menjadi nomor 8. Order income. 11. Interest revenue. Ini lagi kita ganti tipe ya sekarang menjadi order expense nomor 9. Oke, plus interest expense. 12. Bank service charge. 13. Income tax expense. Oke, baik, sudah. Kita berikutnya mengisi neraca saldo ya. Nah, oke. Pastikan akunnya sudah terbuat semua. Tipe-tipenya juga dicek harus benar. Oke, langsung kita close saja dengan tekan ESC. Setup berikutnya ya, setup balance, account opening balance. Oke, kita klik di cash in bank, kita mulai memasukkan 57770. Ingat, gunakan 5 jari, jempol dan kelingking digabungkan atau ditekuk ya. Jadi yang ditekuk itu artinya itu nanti yang dilipat ada yang ditekuk itu yang artinya adalah bertambah di debit, berkurang di kredit. Kalau ada nominal di kredit berarti di minus, jadi seperti itu. Contohnya di sini ada ini loan for double debt 11.800. Oke. Merchandise inventory normal. Oke. 520. Store supplies normal. Prepaid insurance normal. Prepaid rent normal. Lalu equipment at cost juga normal. Equipment accumulation enggak normal atau kontra di minus. Lalu kita tap sampai di account payable, masukkan account payable-nya 69.300 normal karena ini saldo normalnya di kredit. Ke expand payable normal. Income tax payable kosong, PPN payable 1.500.000 normal. PPN outcome kosong, income kosong, Bank Permata Loan 301 juta ya. Lalu Raka Capital di sini 366.500. Raka Drawing minus tidak normal karena ada di debit 25.400. Berikutnya sale 503.300. Sale ya, ini sale 503.300.
Oke, seal retur di sini kosong. Berikutnya kita ke cost of goods sold 314 100. Ini normal. Repeat juga normal. Wages salaries ini nggak ada, langsung ke advertising expense ya. 4.200, 8.700, 4.750, kebanyakan. BTP expense 1500, depreciation expense 16.500, insurance expense 14.300, rent expense 23.300, wages salaries 36.300, order operating 9.300, interest revenue ini normal ya, memang nomor 8 ini normalnya di kredit. Lalu interest expense 9.480. Berikutnya bank service charge 6.600. Oke, jadi apa yang membuat kalian mengerjakan ini nggak balance? Itu mesti yang pertama adalah salah akun kontrak. Dan biasanya di akun payable, sebentar, lihat waktu. Oke, masih 4 menit. Biasanya di akun payable itu kalian ini ya, mulai dari akun payable ini yang di kredit ini semuanya di minus. Padahal itu nggak di minus, yang di minus itu hanya akun kontrak. Itu diingat. Terus berikutnya kesalahan mencatat nominal biasanya. Misalkan di sini 9.800 kalian catat 8.900, itu harus lebih teliti. Jadi jika ada kesalahan, dicek dari atas akun kontraknya sudah sesuai belum. Kalau sudah, silakan dicek nominal-nominalnya sudah benar atau belum. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita membuat kode pajak. Ini sudah pasti dengan cara list tag kode. Lalu kita pilih yang GST. Kita ganti PPN. Oke, pajak pertambahan nilai. Oke, kita tab terus. Kita pilih PPN outcome ya. Yang kedua kita pilih PPN income. Oke, langsung kita klik OK. Kita close saja langsung. Berikutnya saya jeda dulu. Oke, berikutnya kita membuat linked account. Caranya setup linked account, sale account. Kita lihat data kebijakan bagian penjualan karena ini adalah sale account. Ini ya. Oke. Di sini sudah pasti kita account receivable, yang ini adalah cash in bank. Berikutnya kita cari akun untuk freight. Di sini ada beban transfer penjualan dibebankan kepada pembeli, tapi akunnya nggak ada. Maka kita nggak usah centang. Berikutnya iTrade deposit. Nah, ini kita pilih dengan account payable. Yang ini I give discount. Di sini nggak ada diskon, net 30. Berarti ini nggak usah dicentang. Yang ini I charge for late payment. Nah, sebenarnya ada denda di sini, cuman akunnya nggak ada. Ketika ada transaksi pembayaran denda, maka silakan nanti di-linked dengan sale gitu. Oke, selanjutnya kita klik drum. Sini pastikan kita ganti dulu in a given of day. Karena net 30 maka balance due day-nya 30. Yang lain nggak usah diisi. Lalu monthly charge-nya kita isi 1 sesuai dengan piutang didenda 1% ini. Tag kode BBN, break tag kode NT. Lalu di sini dicentang use customer tag kode, lalu oke. Oke, setelah itu oke lagi, kita ke linked account bagian purchase, setup linked account purchase account. Ini sudah pasti account payable dan yang di sini sudah pasti cash in bank. Centang yang pertama ini sudah pasti juga account payable. Lalu yang kedua, ini freak, kita cari akunnya yang bunyinya freak, ada di nomor 5, 6 atau ya 5 atau 6 aja ya. Freak bed ini. Kita centang, lalu kita centang yang keempat, kita cari akun yang
bunyinya diskon. Jika nggak ada nggak usah, karena ini net 30 juga. Lihatnya di pembelian sini ya. Nih. Yang terakhir juga sama, kalau jika ada keterlambatan maka kita isi dengan cost of goods sold karena ini adalah pembelian. Berikutnya kita term. Setelah kita term isi COD-nya, ganti COD dengan in a given of day, diskon D-nya kosong, balance D 30. BBM NT centang, oke. Oke, selanjutnya kita membuat kartu utang dan kartu piutang atau kartu customer dan kartu supplier. Caranya cut file, cut list. Langsung new di sini, nggak usah klik apa-apa. Oke, setelah itu kita isikan namanya di sini. Datanya dulu ya, yang ngetik di buana ini barusan. Ini datanya. Oke, ini datanya daftar customer dan suppliernya. Kita buatkan ini. Oke, kita mulai pembuatan JPLX. Gunakan tab atau enter ya. J001 Jalan Menteng nomor 2 Jakarta. Jakartanya taruh di sini. Oke, nomor teleponnya 021 440 3423. Langsung new lagi, kita buat lagi Digital LX. Oke, 002. Alamat di sini Jalan Mantang. Nomor 83. Kotanya Jakarta. Oke, nomor telepon 021 440 8499. New lagi, kita buatkan maju elek. J003 Jalan Mawar. Jalan Mawar nomor 22 Jakarta. Oke, nomor teleponnya kita masukkan 021 345 26723. Oke, new. Berikutnya panen elek J004 Jalan Boulevard nomor 49 Jakarta. 021 456 7342. Oke, kita new lagi, kita buatkan pelanggan tunai. Nomornya adalah C005. Kita new lagi, kita ganti menjadi supplier. Nah, kita kasih nama di sini PT Sahabat Jaya. S001. Alamat ITC Cempaka Mas, lantai 5, nomor 59, Jakarta. 021 4290 2234. Dan lagi FA Makmur S002 Sunter Jaya nomor 222 Jakarta ya. Kosong 21 650 2900. Ini lagi PT Margonda S003 Bar
Eko Glodok nomor 37 Jakarta 0216250124. Oke, selesai, kita klik OK. Berikutnya kita cek di sini, pastikan sudah ada 5 customer di sini, tipenya customer 5 dan 3 supplier. Jangan sampai ini keliru. Kalau ini keliru, otomatis ketika transaksi ya keliru semuanya, nanti nggak bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan, cuman hasilnya nanti akan ya salah kaprah jadinya. Jadi silakan lebih teliti lagi dalam memasukkan data-data yang ada pada Mayop. Oke, berikutnya lagi kita membuat pembuatan kartu. Berikutnya kita mengisi saldo awal ini ya. Kita lihat data kebijakan bagian penjualan karena ini adalah hasil account. Ini ya. Oke. Nah, ini di sini sudah pasti kita kondisi payable, yang ini adalah cash bank 9. Caranya adalah setup. Berikutnya kita cari akun untuk fresh. Di sini ada beban transfer penjualan dibebankan kepada pembeli, tapi akunnya nggak ada. Maka kita nggak usah ini mulai dari JB. Berikutnya IP deposit. Nah, ini kita pilih dengan account payable. Tanggal sesuai dengan yang ini I give diskon. Di sini nggak ada diskon, net 30. Jadi ini nggak usah dicentang. Yang ini I charge for late payment. Nah, sebenarnya ada denda di sini, cuman akunnya nggak ada. Ketika ada transaksi pembayaran denda, maka silakan nanti di link. Lanjut lagi hasil. Kita pilih toko digital. Selanjutnya kita klik drop. Digital elek ya. Sini pastikan kita ganti dulu in a given of day. Karena net 30 maka balance due-nya 30. Yang lain nggak usah diisi. Lalu monthly charge-nya kita isi 1 sesuai dengan tanggalnya 1% ini. Ini tanggal kode BBM, freak kode NT. Lalu di sini dicentang use customer kode. Lalu oke. Berikutnya setelah itu oke lagi, kita ke linked account bagian purchase setup, linked account purchase account. Ini sudah pasti account payable hasil, dan yang di sini sudah pasti. Kita pilih toko yang ketiga, di sini adalah maju. Centang yang pertama ini sudah pasti juga account payable garing 10 tanggal 23. Lalu yang kedua ini freak, kita cari akunnya yang bunyinya freak, ada di nomor 5, 6 atau ya 5 atau 6 aja ya. Freak 19.800. Kita centang, lalu kita centang yang keempat, kita cari akun yang bunyinya diskon. Jika nggak ada nggak usah, karena ini masukkan yang terakhir di customer adalah di pembelian sini. Nih. F11 garing. Yang terakhir juga sama, kalau jika ada keterlambatan maka kita isi dengan cost of goods sold karena ini adalah pembelian. Berikutnya kita term. Setelah kita term isi COD-nya ganti COD dengan in a given of day, diskon D-nya kosong. Jika muncul kalkulator seperti itu nggak usah bingung. BBM NT. Sekarang record, congratulations. Kita lanjutkan ke yang purchase account. Oke, selanjutnya kita membuat kartu utang dan kartu piutang atau kartu customer dan kartu kita pilih caranya file card list. Langsung new di sini, nggak usah klik apa-apa. 15234. Setelah itu kita isikan namanya di sini. Tanggalnya tanggal 23 bulan 11 2001. Datanya dulu ya. Yang di bawah awal. Ini datanya. Oke, ini datanya data customer dan suppliernya. Kita buatkan ini. Kita isi. Oke, kita mulai pembuatan 2300. Tekan tab ada enter ya. Lanjut lagi purchase. Kita pilih toko yang kedua FA Makmur. F1289. Tanggal 20 11 21 Jakarta. Jakartanya di sini. Total including tag-nya di sini. Nomor teleponnya 021 440 34 23. Lanjut lagi. Langsung new lagi, kita buat lagi PT Margonda Digital LX. Kita masukkan FK 2011. Alamat di sini Jalan Mantang 28 11 21. Saldo awal 83.
kodenya kan 28600. Oke, kita record, kasihkan congratulations, selesai. Oke, selanjutnya kita membuat kartu persediaan ini ya, poin Romawi 10 ya. Inventory new lagi, kita buatkan maju elek. Oke, sini langsung new aja. Item number kita masukkan HPP 14 mawar XP ya, ini bacanya XP Pavilion Jalan Mawar nomor Pavilion 14. Terus kita centang semuanya. Itu yang pertama kita pilih kosong usul, yang kedua kita pilih punya sale kan, yang ketiga kita pilih merchandise inventory. Ini sudah paten mesti kayak gini. Kita klik buying detail sekarang. Di sini buying unit of measure, kita ketik unit. Lalu yang ini kita pilih panen. Sama dengan selling detail, sini kita ketik unit, terus kode Wensol kita pilih dengan jalan Boulevard. Setelah ini kita nggak boleh biar nggak hilang ini data yang sudah kita isi. Kita klik new aja, langsung kita klik, kita ketik DI 21456 Del 73 Inspiron 15. Oke, kita new lagi, kita buatkan pelanggan tunai. Nomornya adalah C005. Oke, berikutnya ini nggak boleh dicetak, kita ganti menjadi HPP maupun yang Del. Nggak ada perintah untuk mencetakkan. Kasih nama di sini, kita klik Desa Berjaya. Pastikan di sini sudah kebuat semua ya, ignore ya ini. Pastikan sudah kebuat semua S001. Oke, saya lanjutkan lagi. Berikutnya ini kita close, kita mengisi DC saldo awal persediaan barang dagangannya itu dengan cara klik Edges Inventory Jakarta. Tanggalnya kita masukkan tanggal 34/12/2021. Memonya saldo awal persediaan barang dagangan S002. Oke, tab zoom kita pilih HPP nomor 22. Kuantitasnya sesuai dengan yang di sini. Lalu unit cost 16 juta. 021. Di sini kita pilih akunnya itu merchandise inventory. Ini lagi barang yang kedua PT Margonda 16 tab 12500 003 sama akunnya 1500 merchandise inventory. Oke, selesai, kita klik record. Nah, pastikan sudah record. Kalau belum record, nanti ketika transaksi order atau nggak ada barang yang dijual. Kalau dibeli nggak order sih. Kalau namanya selesai, kita klik OK. Kalau kalian menjual, kemudian kita cek di sini, pastikan sudah ada 5 customer di sini. Itu tadi pembuatan setup awal dan 3 supplier. Kalian sampai ini keliru. Kalau ini keliru, otomatis maksimal 1 jam lah keliru semuanya nanti. Jadi silakan kelompokan lagi, bisa dilanjutkan yang punya laptop, nanti akan kerjakan bersama-sama gitu ya jadinya. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang transaksi, memasukkan data-data yang ada pada Mayop. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan input transaksi ya, dari 1 sampai 25 dan penyesuaian. Kita ke transaksi 1, bukti pengeluaran kas, pembayaran gaji karyawan. Jadi bacanya itu dari sininya dan keterangannya. Kita buka banking, spend money. Kita ganti ini menjadi cash in bank. Centang tag inklusif dihilangkan, cek PIN nomor dimasukkan. BKK 12/1 tanggal 1 bulan 12 2021. Nah, kalau nggak bisa diklik Nekmon itu biasanya salah tanggal, itu cekin lagi tanggalnya ya. Oke, memo kita isi dengan pembayaran gaji karyawan November 2021.
Akunnya di sini kita pakai nomor 2 expand payable ya. Oke, selesai, kita record. Jika ragu-ragu tekan CTRL-R untuk melihat jurnal, samakan dengan pekerjaan kalian waktu di manual hari sebelumnya. Oke, selanjutnya kita ke dokumen 2, kita tetap di sini. Ini kita ganti karena ini voucher kas kecil, kita ganti petty cash. CQ nomor kita isi V12 1 tanggal 2 bulan 12 2021. Monnya 675. Oke, memo kita masukkan pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan pribadi. Kita pilih advertising expense. Iklan ya, bukan pribadi. Saya salah nulis ini. Oke, record. Kita ke transaksi dokumen 3. Di sini bukti penerimaan kas. Di sini ada nama toko JP Elect dan pelunasan faktur. Maka yang kita buka adalah receive payment. Seal receive payment. Oke. Customer-nya kita pilih JP Elect. Kita masukkan amount receive-nya 3400. Tab terus sampai di ID kita masukkan BKM 121, tab lagi tanggal 3/12/21. Oke, tab terus sampai outable-nya 0 baru kita record. Lanjut dokumen 4, voucher kas kecil lagi. Kita buka banking spend money lagi. Kita ganti petty cash. CQ nomor kita masukkan V12 2 tanggal 4/12/21. Oke, monnya kita masukkan 975.000. Memo kita masukkan pembayaran tagihan listrik dan telepon. Oke, di sini kita masukkan akunnya. Di sini adalah nomor 2 expand payable. Karena bulan November yang dibayar. Record. Lanjut dokumen 5. Dokumen 5. Di sini dokumen 5 kita buka. Ini adalah faktur ya, kopi ini. Faktur digital elect berarti kita buka di sini enter sale. Tab cari digital elect. Centangnya dihilangkan ini, tag inklusif ini. Nah, habis itu kita ganti layout menjadi item. Barulah kita mengisi invoice. Invoice diisi dengan F12 1. Pastikan termin sama ya, net 30 ini. Tanggalnya 6. Sip yang pertama. Di sini adalah 9. Oke, price-nya adalah 18 juta. Sip yang kedua, di sini adalah 7. Price-nya adalah untuk barang Dell ya, Dell Inspiron. Price-nya adalah 14 juta. Oke. Pastikan sama ini 286 dengan sini 286. Oke, kita klik record. Ignore. Lanjut. Transaksi 6. Bukti pengeluaran kas. Tapi pelunasan faktur kita buka purchase paybill. Kita pilih langsung cukup PT-nya Margonda. Tab terus sampai CQ nomor. Kita masukkan BKK 12/2. Tanggalnya di sini tanggal 6 bulan 12 2021. 2021 ya.
Monnya 28.600. Tab sampai outable-nya 0. Lalu kita klik record. Oke, lanjut lagi. Oke, dokumen 7 sekarang. Dokumen 7 di sini kita masuk ke digital Alex 2 1 copy NK nota kredit, berarti kita buka enter seal ya. Redur ini. Kita pilih digital. Masukkan ini centang tag inklusif dinilaikan ya. Terus kita masukkan invoice-nya NK 12.1. Tanggalnya tanggal 7. Oke, masukkan ship-nya di sini main 2 untuk barang yang HPP. Terus price-nya 18 juta. Oke, main 1 untuk barang yang Dell Inspiron harganya 14 juta. Oke. Sekarang pastikan di sini sama 55 juta. Ini minus ada dalam kurung ya. Pastikan di sini sudah minus, otomatis ini minus. Lalu kita klik record. Habis kita klik record, ignore, lalu register. Di sini klik redur and credit. Habis redur and credit kita klik apply to sale. Habis apply to sale ID-nya kita ketik NK121. Tanggalnya di sini tanggal 7 ya. Oke. Lalu kita klik di tanggal 6 di sini karena yang dikembalikan adalah tanggal 6. Klik di sini, tab, pastikan auto balance 0 baru kita klik record. Oke. Selanjutnya kita ke dokumen 8. Dokumen 8 di sini adalah voucher kas kecil, maka kita buka banking spend money. Oke, untuk banking spend money kita ganti ini menjadi petty cash. Habis itu langsung klik di check nomor, masukkan V12.3. Tanggalnya kita masukkan tanggal 9. Monnya kita masukkan 900.000. Lalu memo kita masukkan pembelian perlengkapan toko. Akunnya di sini nomor 1 ya, bukan nomor 6, yaitu store supplies. Record. Dokumen 9. Bukti pengeluaran kas pelunasan faktur. Maka kita buka pay bill, purchase, pay bill. Oke, kita masukkan suppliernya PT Sahabat Jaya. Oke, cek nomornya di sini adalah PKK 12.3, date-nya 9. Monnya di sini 23.100. Tab sampai 0 auto balance-nya record. Oke, lanjut dokumen 10. Dokumen 10 kita buka di sini PT Margonda faktur yaitu enter purchase. Layout kita ganti item. Oke, jangan lupa tentang tag inklusif dihilangkan. Baru kita pilih PT Margonda. Oke. Purchase-nya di sini adalah F05. Tanggal 10. Oke, bill yang pertama di sini adalah 11 dengan barang HPP. Nominalnya harga satuannya 16 juta. Yang kedua 10 untuk Dell Inspiron harganya 12.500. Oke, pastikan sama di sini 331.100. Baru kita klik record. Ignore no. Dokumen 11.
NK1. Berarti ini nota kredit. Nota kredit ini kita tetap di sini. Ini kita pilih PT-nya Margonda. Kita isi purchase-nya di sini. NK1. Tanggal 11 bulan 12 2021. Bilnya kita kasih -1 untuk barang HPP. Harganya kita ketik kalau nggak sama ya, ini sama 16 juta. Berikutnya -2 untuk barang yang DI. Harganya kalau nggak sama diketik, kalau sudah sama ya sudah. Samakan 45.100 ada minusnya, bilnya minus ya. Lalu kita klik record. Ignore. Habis itu kita klik register, return and debit, apply to purchase, isi ini NK1, isi tanggalnya tanggal 11, tap terus sampai ordernya 0, lalu record. Lanjut dokumen 12. Dokumen 12 di sini adalah pelunasan faktur F12 di penerimaan receipt payment berarti. Kita buka receipt payment sale. Oke, kita langsung pilih dokunya digital. Monnya kita masukkan 231 juta. Kita isi ID-nya dengan BKM 12/2 tanggal 12 bulan 12 21. Oke, sini yang dilunasi yang ini ya, yang kedua 231 juta. Klik berarti ini, jangan di tab. Kalau di tab munculnya di sini nanti. Auto balance sudah 0, record. Lanjut dokumen 13. Dokumen 13 nota kontan. Kita buka enter sale. Pelanggan tunai. Habis pelanggan tunai, ini termnya kita ganti COD. Oke. Nah, lalu kita ke klik invoice, masukkan nomornya KN 01. Tanggalnya 13. Sip, kita masukkan 7 untuk HPP. Price-nya 18 juta. Oh, ini kayaknya kelebihan nih. Terus yang kedua 8 untuk yang Dell Inspiron 14.500. Oke, setelah itu samakan ini 266 200. Habis itu klik di P2D, dimasukkan 266 200 persis dengan total amount sehingga balance due-nya 0. Jadi seperti itu. Kita klik record. Ignore. Lanjut dokumen 14, bukti penerimaan kas pelunasan faktur. Kita buka receipt payment. Receipt payment digital elect lagi. Amount receive 28600. Oke. ID-nya BKM 123. Tanggal 14 bulan 12 2001. Tab sampai auto balance 0, record. Dokumen 15. Bukti pengeluaran kas pembayaran BPN bulan November. Berarti kita buka ini. Banking spend money. Ini kita ganti menjadi cashing bank. CP nomornya kita masukkan BKK 12/4. Oke. Date-nya tanggal 15. Monnya 1.500.000. Pembayaran BPN November 2021. Oke, ini akunnya adalah BPN payable 1.500.000. Record. Oke, saya lanjut lagi. Dokumen 16. Dokumen 16 di sini toko JP Elect
berarti ini penjualan. Kita buka sale, enter sale. Tokonya adalah JB, invoice F12.2 tanggal 18. Oke, shipnya 6 untuk yang HPP. Price-nya dimasukkan dulu 18.500. Lalu untuk yang ship kedua 4, untuk yang DI harganya 15 juta. Oke, samakan di sini 188.100 dengan sini. Karena ini kredit maka balance due-nya ada sama dengan total amount. Oke, lanjut record. Berikutnya dokumen 17. Bukti pengeluaran kas pelunasan faktur. Berarti kita buka paybill. Purchase paybill. Oke, PT Margonda. Kita masukkan check-in nomornya. BKK 12.5 tanggal 18 bulan 12 2021. Amount-nya 286 juta. Tap sampai balance 0 record. Oke, lanjut. Dokumen 18 sekarang kita. Bukti penerimaan kas panen elek. Tapi di sini pelunasan sebesar 12 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober atas nama pelanggan panen ternyata dapat dibayar. Berarti ini kita bukanya itu di banking receive money. Ini penerimaan piutang tak tertagih ya. Tentang tax inklusif dihilangkan. Ini kita pilih cash in bank. Deposit account-nya. Kita isikan ID-nya. BKM 12.4. Tanggalnya tanggal 20. Amount receive-nya 7.200. Memonya pelunasan piutang tak tertagih panen elek. Akunnya di sini adalah loan for the full debt. Oke, selesai record. Lanjut lagi dokumen 19. Dokumen 19 di sini adalah UD Buana PT Sahabat Jaya. Enter purchase ya. Purchase, enter purchase. PT Sahabat Jaya. Purchase-nya kita isi dengan A17. Tanggal 22 12 21. Bill-nya 13 untuk yang HBB. Harganya beda ini, kita ketik lagi nih, 16.200. Oke, berikutnya 15 untuk yang Dell Inspiron. Harganya 12.600. Banyakan ini. Oke, berikutnya sama kan, sini 439, 560 sama. Lanjut, record. Ignore, no. Berikutnya, dokumen 20, bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas, pelunasan faktur. Berarti kita buka paybill. Purchase paybill. Supplier kita pilih dengan FA Makmur. Tab cek nomor kita masukkan BKK 12.6. Tanggalnya tanggal 23. Amount-nya kita masukkan 17.600. Tab sampai out of balance 0 record. Oke. Dokumen 21. Bukti penerimaan kas, pelunasan faktur, sale receipt payment. Oke, di sini kita masukkan customer-nya Maju Elek. Masukkan amount receive-nya di sini 19.800. Oke.
ID-nya kita masukkan BKM 125 tanggal 25/12/21. Tab sampai 0 auto balance-nya record. Dokumen 22 voucher kas kecil, kita buka banking spend money. Oke, di sini kita pilih petty cash. Check-in nomornya kita isi V124 tanggal 26. Amount-nya kita masukkan 500.000. Memonya perbaikan atap ruko. Akunnya di sini adalah order operating expense. Oke, 500 record. Berikutnya dokumen 23. Maju elect enter seal. Intinya kalau bunyinya duko itu berarti ini seal semuanya. Maju elect atau customer ya. Di sini nggak ada tulisan duko soalnya. Invoice kita masukkan F12.3. Date-nya kita masukkan tanggal 27 bulan 12/21. Ship yang pertama 15 HPP. Harganya 18 juta. Oke, yang kedua 10 Dell Inspiron. Harganya 15.500. Oke, pastikan sini sama 467.500 dengan ini, lalu kita klik record. Ignore. Oke, dokumen 24 di sini adalah faktur lagi, tapi FA makmur. Ini berarti enter purchase. Purchase, enter purchase. FA makmur. Masukkan nomor transaksinya G11 tanggal 29. Bilnya di sini 12 untuk yang HPP. Nominalnya ketik lagi 16.400. Berikutnya di sini 11 untuk yang Dell Inspiron 12.400. Oke, sini total amount-nya sama kan 366.520. Sudah sama, kita klik record. Ignore. No. Oke, selanjutnya di sini dokumen 25 adalah dokumen 25 kita buka banking spend money. Kita rubah menjadi cash in bank karena di situ bukti pengeluaran kas. Masukkan check-in nomor BKK 12.7 tanggal 30. Amount-nya kita masukkan sejumlah yang jumlah 19 juta. Memonya adalah pembayaran angsuran hutang bank. Oke, kita pilih di sini Bank Permata Loan. Masukkan nominalnya 16 juta sebesar pinjaman. Lalu yang kedua di sini adalah interest expense nomor 9. 3 juta. Oke. Jadi seperti itu. Selesailah kita transaksi 1 sampai 25. Berikutnya kita akan mengerjakan transaksi penyesuaian. Ini kita record. Untuk yang berikutnya yang terakhir adalah kita memasukkan transaksi penyesuaian dari dokumen 1 sampai dokumen 5. Caranya adalah kita masuk dari sini, account, record, journal entry. Oke, kita mulai kerjakan satu persatu dari sini, dijadikan satu di sini ya dalam satu tabel. Jurnal ini kita isi BN 12. Tanggalnya kita isi dengan tanggal 31 bulan 12 2021. Memonya jurnal penyesuaian. Oke, akun yang pertama kita masukkan adalah cash in bank karena ini adalah transaksi rekonsiliasi bank. Cash in banknya nggak usah diisi dulu. Kedua, kita masukkan akun bank service charge nomor 9.
Lalu yang ketiga, kita pilih akun di sini adalah interest revenue nomor 8. Oke, baru di sini kita bisa isi dari interest revenue yang ada nominalnya di sini 5320. Habis itu di sini bank service charge kita klik di debit 250. Kenapa di debit? Karena bank service charge adalah expense. Expense normalnya di debit. Oke, berikutnya cash in bank otomatis muncul 5.070. Oke. Selanjutnya kita ke transaksi dokumen 2. Dokumen 2 di sini ada persediaan akhir store surplus dinilai 4.850. Kita perlu melihat data store surplusnya dulu ya di account list. Nih. Store surplus 10.700. Kita hitung di sini 10.700 dikurangi 4.850. 5.850 kita masukkan ke sini ya. Oke, sini akunnya adalah store surplus expense. Nah, di sini kita masukkan 5.850. Di sini adalah store surplus nomor 1. Sama 5.850. Berikutnya beban sewa toko. Di sini rent expense. Nominalnya 2.500.000. Oke, berikutnya di sini adalah prepaid rent. Nominalnya sama 2.500.000. Berikutnya asuransi. Asuransi di sini insurance expense nomor 6. Nominalnya 1.250.000. Oke, berikutnya di sini prepaid insurance. Nominalnya 1.250.000 juga. Berikutnya taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo per 31 Desember 2021. Ini berarti ini ya taksiran kerugian piutang dagang. Kita cari saldo piutangnya dulu, kondisi payable 658.900. Ini kita kali dengan 5%. 698.500, 900. 658.900 kali 5%. 32.945 kita kurangi dengan allowance 19 juta. Hasilnya 13.945. Kita masukkan di sini akunnya adalah bad debt expense 13.945. Ini harus ngitung sendiri loh ya, nggak boleh ngikut sama ini. Belum tentu sama masalahnya. Kalau kalian ada pengerjaan yang salah kan otomatis ada yang beda nanti di akunnya, di nominal di dalam kondisi payable-nya. Oke, berikutnya ini loan. Jadi tentukan harus runtut, harus benar pokoknya kalau masukkan transaksi itu. Berikutnya yang ketiga, dokumen 3. Penyusutan equipment, maka di sini adalah depreciation expense. Nominalnya 1.250.000. Oke, selanjutnya sini kita pilih equipment akum 1.250. Berikutnya gaji bulan Desember sebesar 2.500.000 akan dibayar. Nah, ini berarti gaji dulu wages salaries. Nih, wages salaries yang ini 2.500.000 pada di sini adalah expense payable 2.500.000. Oke, berikutnya kita ke listrik dan telepon. Kita cari telepon and electricity expense. Masukkan 2.200.000. Oke, berikutnya di sini listrik dan telepon expense payable ya, sama. Oke. Dokumen 4 selanjutnya.
sampai 4 aja ya, tapi sampai 5 ya. Oke, dokumen 4. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Oke, kita masukkan PPN-nya dulu ya. Kita lihat nominalnya di sini PPN. PPN outcome 104, PPN income 99280. Income letaknya debit. Kita masukkan PPN income dulu. Oke, kita cari di nomor 2. PPN income. Oke, habis itu biar enak, biar urut. Nah, kita masukkan PPN payable karena tadi sudah kelihatan lebih besar PPN outcome. Oke, habis itu kita masukkan PPN outcome. Oke, masukkan nominalnya. PPN outcome tadi di sebelah kredit 104.800. Lalu PPN income tadi di sini 99.280. Nggak usah di minus. Oke, PPN payable diklik 5.520. Oke, selanjutnya kita ke transaksi terakhir. Transaksi terakhir di sini kita menghitung ini ya, 0,5% dari peredaran bruto. Jadi 1.601.300.000 dikali 0,5%. Ketemunya adalah 8.6.500. Oke, kita cari di sini akunnya adalah income tax expense nomor 9, 8.6.500. Lalu di sini akunnya adalah income tax payable. Sama. Oke, selesai. Jadi itu cara mengerjakan penyesuaian. Berarti kan out of balance-nya sudah 0. Kalau nggak balance ya 0. Berarti di sini ada yang salah nominalnya. Dicek lagi. Jadi seperti itu. Oke, kita record. Nah, ini bisa dikatakan sudah selesai. Besok saya sama Pak Rama akan memberitahu bagaimana cara ngeprint dengan printer yang tersedia di lab nanti ya. Insya Allah kalau Pak Ramanya bisa. Tadi saya sudah pesanan. Oke. Berikutnya saya akan tunjukkan apa saja yang harus dicetak atau disimpan ya. Oke, baiklah. Yang kita print itu nanti ini kita close semuanya. Kita ke halaman ini. Caranya kita klik report yang di sini nih. Kita klik report. Pertama, di sini kita bisa mengeprint neraca saldo yaitu trial balance. Nih trial balance ya. Klik 2 kali. Ini pastikan bulannya Desember. Display. Nah, ini dia trial balance-nya. Oke. Kalau kita mau nyimpan send to ya. Ikuti aturannya. Kalau Excel ya Excel, PDF ya PDF. Misalkan Excel, kita klik Excel. Nanti kita diarahkan ke aplikasi Excel ini nanti. Kita tunggu aja. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini. Nah, ini kita save. Save-nya kita jadikan 1 ya. Jadikan 1 di foldernya tadi. Kita tadi buat D. Ya, kita tadi buat D. Jadi kita kumpulkan di sini. Ini kasih nama bahasa Indonesia boleh. Biar nggak bingung. Neraca saldo. Save. Oke, lanjut lagi. Berikutnya di sini ada buku besar ya. Buku besarnya ini General Ledger Summary atau account list summary. Ini daftar akun account list summary. Kita ke buku besar aja, General Ledger. Ini date from-nya kita pakai tanggal 1 bulan 12 dan 11 ya, biar semuanya ikut ya di neraca saldo. 1 bulan 11 2001 sampai
31/12/2001 display. Ini adalah buku besarnya per akun. Nah, ini. Oke, send to Excel. Sama seperti tadi pokoknya ya. Nah, sekarang cara ngeprintnya tinggal klik print ini aja. Nah, nanti ikuti. Besok kan akan dijelaskan sama Pak Rama bagaimana cara ngeprintnya. Nah, misalkan itu sudah tersedia di sini nama printer, ya dipilih printernya namanya apa sesuai dengan anjurannya. Ini pastikan sudah online, lalu tinggal print saja. Udah gitu aja. Oke, berikutnya di sini kita bisa melihat laporan neraca ini standar balance sheet. Klik 2 kali, pastikan Desember, display, print, send to. Berikutnya kita bisa melihat laporan laba rugi ini profit and loss accrual. Sini kita pakai Januari, yang sini kita pakai Desember. Oke. Lalu kita klik display. Ini adalah laba rugi kita 136.953.562,12. Ini adalah apa namanya ini? Profit kita ya. Ini yang bikin koma ini apa ini? Ini cost of goods sold-nya ini. Oke, lanjut lagi kita ke transaction journal. Nih, general journalnya. General journal ini adalah jurnal penyesuaian. Sini kita pakai bulan Desember aja. Tanggal 1 sampai tanggal 31 display. Ini jurnal penyesuaiannya yang tadi dibuat. Print atau send to. Berikutnya kita ke banking. Di sini kita bisa melihat statement of cash flow atau laporan arus kas ya. Ini Januari sampai Desember display. Ini arus kas kita. Oke. Print atau send to, close. Kita berikutnya cash disbursement. Ini adalah jurnal, ini sama ya, Desember sampai Desember. Display jurnal pengeluaran kas. Sama di print atau send to. Cash receipt ini adalah jurnal penerimaan kas, send to atau print. Berikutnya kita ke sale. Di sini ada jurnal penjualan di transaction journal. Ini sale and receivable. Yang ini. Berikutnya purchase transaction journal, purchase and payable journal. Ini adalah jurnal pembelian. Terus print send to. Inventory di sini ada kartu persediaan, item list summary. Oke. Display ini. Terus berikutnya kita ke card. Di sini ada buku besar pembantu piutang dan utang, card list summary. Yang ini. Oke, print atau send to. Close. Oke, selesai. Jadi itu yang harus dilakukan dalam pengerjaan Mayop, kakak Mayop ya. Berikutnya yang terakhir kita membackup file. Caranya adalah file, backup all data, continue. Oke, di sini disimpan dengan kutip Buhana, kakak, nomor absen, nama, save. Selesai. Kita tunggu dulu. Habis itu kita tutup seperti biasanya. Quit no report, no. Oke. Jadi itu tadi yang harus dikerjakan. Silakan belajar dan cermati video ini. Semoga lancar dan mencapai hasil yang diinginkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.